Saudara dipersilahkan berdiri. Kita memasuki ibadah ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan ke-6, Hai Mari Sembah. Kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Lalu siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita memuliakan nama Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memelihara kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 385, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan di hadapanmu, sebab Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Penyesalan dan pengakuan dosa kita haturkan kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Dipersilahkan. Ampunilah ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita ungkapkan penyesalan dan pengakuan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, baitnya yang pertama dan kedua. Bila kurenungkan dosaku. Yang
kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena pengampunan-Mu lah kami dipulihkan dan bahkan hidup kami dipelihara oleh karena cinta kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup yang telah Engkau perbaharui akan kami jalani seturut dengan kehendak firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah bagi kami agar kami mengerti kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami serahkan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita hendak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan akan didasari dengan pembacaan dari Injil Matius pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara memiliki binatang peliharaan di rumah? Kalau saya pernah berjumpa saudara di rumah itu ada yang memelihara anjing atau kucing, terus ada pula burung atau ikan. Walaupun sudah jarang, tapi masih ada yang memelihara kambing dan ayam kampung. Namun saudara, ada loh orang yang memelihara di rumahnya masing-masing, seperti singa
sampai dengan semut pun ada. Bahkan cacing rambut sampai dengan buaya. Tentu semua binatang peliharaannya itu diperlakukan dengan baik, bahkan lebih baik daripada yang memilikinya. Coba saja dilihat dari makanannya, pasti akan diberikan makanan yang khusus untuk hewan peliharaannya. Dari tempat atau kandangnya, pasti dibuatkan tempat yang nyaman. Bahkan dengan cara pemeliharaannya, ada yang dimandikan, bahkan tidak cukup dimandikan, ada yang pergi ke salon dan ke dokter hewan. Dari itu semua tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan waktu serta perhatian dari sang pemiliknya. Jelas, itu semua dilakukan bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, atau secara ekonomis dapat menghasilkan dan menguntungkan. Jauh dari itu adalah mereka sangat sayang dan mengasihi binatang peliharaannya. Namun percayalah saudara, bahwa Tuhan Allah jauh lebih menyayangi dan mengasihimu. Tuhan Allah lebih mengasihi dan menyayangi semua manusia serta seluruh ciptaannya. Sebab Tuhan Allah telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan memberikannya keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Allah memang tak terselami, sebab Tuhan Allah tidak pernah membedakan cinta kasih-Nya kepada siapapun. Tetapi manusialah yang sering membatasi karya Allah dengan strata kehidupannya, dengan sekat-sekat yang membatasi pergaulannya, bahkan dengan gaya hidup yang menjadikan eksklusif bagi kelompoknya terhadap yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir dalam hidup manusia. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan, seperti yang dicatat oleh Injil Matius, mengajarkan tentang kasih keselamatan Allah yang menembus batas. Bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, yang berada dalam lingkup perjanjian keselamatan melalui leluhurnya Bapak Abraham. Pemahaman ini kemudian melahirkan sentimen bangsa dengan menyebut bahwa bangsa-bangsa di luar Yahudi itu tidak dikasihi Allah. Nyata, ungkapan anak-anak dan anjing seperti yang dipakai oleh Injil Matius menjadi buah nyata akan pandangan eksklusif yang sudah mengakar di tengah bangsa Yahudi. Anehnya, ungkapan anak-anak dan anjing ini juga dipakai oleh Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasih-Nya. Perjumpaan itu memberi kesan yang tidak menyenangkan tentunya bagi si perempuan Kanaan. Tidak hanya ia mengalami penolakan oleh para murid-muridnya, tetapi oleh Yesus sendiri pun demikian. Sebenarnya Yesus sudah membatasi dirinya dari perempuan Kanaan tadi dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Meski demikian, sebenarnya Tuhan Yesus secara tidak langsung ingin membongkar sikap eksklusif bangsa Yahudi tersebut. Perempuan Kanaan tetap bersikukuh untuk memohon kepada Yesus. Bahkan ia menerima saat Yesus menyebut bangsa lain, termasuk dirinya dengan istilah anjing. Kata ini memang
terdengar kasar. Namun, memang kata anjing sudah menjadi ungkapan umum yang berkembang di tengah bangsa Yahudi saat itu untuk membedakan status mereka dan bangsa lain. Namun sebenarnya saudara, kata anjing yang dipakai oleh Yesus memiliki makna yang berbeda yang ditulis oleh Matius. Yesus tidak memakai kata kuon atau kuos yang berarti anjing liar, seperti yang dipakai orang Yahudi untuk menghina orang-orang bukan Yahudi. Kata yang dipakai oleh Yesus adalah kunarion, yang berarti anjing kecil, anjing yang dipelihara di dalam rumah, atau hewan peliharaan. Dan demikian pemahaman baru muncul di sini. Benar bahwa bangsa lain juga mendapat kasih pemeliharaan dari Tuhan. Seperti perlakuan seekor anjing yang dipelihara di dalam rumah sebagai hewan peliharaan yang sangat disayangi oleh majikannya. Secara tidak langsung, Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Tanggapan perempuan Kanaan tadi juga memperlihatkan perjuangan yang tidak mau dipengaruhi oleh status sebagai bangsa di luar Yahudi. Dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus bahwa seekor anjing pun dalam hal ini perempuan Kanaan memakai istilah kunarion. Seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Meski hanya remah-remah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan Allah. Inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati, sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan ini yang dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih keselamatan Allah diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batas-batasan status. Sebagai umat pilihan atau umat yang kudus dan suci. Batasan-batasan itu sebenarnya malah konsep pikiran manusia sendiri. Sebab terlalu sempit jika kasih Allah hanya dibatasi oleh cara berpikir manusia. Bahkan cara Allah dalam bertindak untuk menyatakan karya kasih-Nya seringkali tidak sesuai dengan pikiran dan harapan manusia. Maka menerima keadaan yang buruk sekalipun, tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan pihak-pihak di luar diri kita, itu menjadi kata kunci untuk bisa melalui pengalaman buruk. Di sisi lain, kita tetap harus menjalani kehidupan dengan melakukan hal-hal yang baik, sama seperti perempuan Kanaan yang berjuang untuk mengupayakan kebaikan bagi anaknya dan dirinya sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Dan Allah pun memberikan apa yang diharapkannya dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Itulah cara Allah yang takkan terselami. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih-Nya bagi sesama. Jangan sampai kita membatasi karya kasih Allah yang sejatinya
dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Meskipun saudara kita sadar bahwa ada juga orang-orang yang menolak bukan hanya kehadiran kita, tetapi bahkan menolak anugerah keselamatan dari Allah. Ingatlah, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena dengan sikap demikian, mereka akan menerima dan merasakan kasih Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Sungguh kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami dan kasih-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan. Seperti halnya saat ini, bahkan hari kemarin atau hari-hari yang akan datang. Kasih-Mu tak terbatas, bukan hanya bagi kami, tetapi bagi saudara-saudara kami lainnya. Maka bersama dengan mereka Tuhan kami bersyukur dan menghaturkan segala ungkapan syukur kami untuk memuliakan nama-Mu. Namun di tengah-tengah kebahagiaan atas ungkapan syukur kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berikanlah kesehatan bagi mereka. Bagi saudara kami yang sedang menderita oleh karena pikiran dan perasaannya, Tuhan berikanlah terang dan kekuatan sehingga mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bahkan bagi mereka yang oleh karena situasi dan keadaan mengalami penderitaan dalam kehidupan, Tuhan pulihkanlah agar kehidupan mereka penuh dengan sukacita oleh karena cinta kasih Tuhan yang nyata. Seperti halnya atas kehidupan jemaat-Mu GKJ Kerten sewilayahnya yang Tuhan berkati dengan penuh kebaikan. Tuhan telah memberikan bagi kami kehidupan di dalam persaudaraan sehingga
kami semua dapat saling mendukung, mendoakan, walaupun kami harus dibatasi di dalam perjumpaan, bahkan persekutuan melalui media sosial. Namun itu semua tidak mengurangi bagi kami untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa memberikan dukungan di dalam doa, dan menghaturkan segala apapun untuk kebaikan Tuhan di dalam jemaatnya. Sebab itu Tuhan, kami memohon, berkatilah di dalam upaya kami menyelesaikan seluruh tanggung jawab berkaitan dengan tanah yang Tuhan berikan. Namun, untuk penyelesaiannya, kami masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena itu sertai dan lindungi kami, berikanlah kami kesehatian, agar kami mampu secara bertanggung jawab, melunasi segala apapun yang menjadi tanggung jawab kami. Sebab Tuhan pun akan memberkati kami dengan penuh kelimpahan. Kami pun mendoakan akan kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkatilah baik kami di lingkup GKJ, baik berupa klasis maupun sinode, baik kami sebagai persekutuan uekumene, atau bahkan lembaga dan yayasan Kristen, atau bahkan dalam kehidupan kerukunan umat beragama antar sesama. Tuhan berkati agar sungguh melalui para umat-Mu, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami dapat bersama-sama hidup untuk bertoleransi, merasakan kehidupan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kami dan yang kami lanjutkan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Sebab itu Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa dan masyarakat kami. Berikanlah kewibawaan ilahi bagi mereka, sehingga di dalam memimpin masyarakat, Tuhan memberikan kemampuan agar kami dapat merasakan damai, terwujudnya kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa kami. Terkhusus Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan mampukanlah kami untuk dapat taat dengan segala peraturan dan menjalani kehidupan seturut dengan apa yang telah ditetapkan oleh lembaga, bahkan pemerintah bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, kami berupaya bersama, bergotong royong untuk membantu satu dengan yang lainnya pulih dari situasi keadaan oleh karena pandemi COVID-19. Demikian Tuhan, seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati hidup kami dengan penuh kelimpahan. Maka kami pun bersyukur di dalam nama-Mu melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Terimalah dan sucikanlah ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita didasari dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, mari kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan dibarengi menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 baitnya yang pertama dan kedua.
apalah arti ibadahmu? Saudara dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya. Bapa Pencipta
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.